Pada waktu itu, kami sedang berjalan di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni kami. Kemudian guruku mengajar banyak orang yang datang pada kami itu di tepi danau. Kemudian datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan berkata, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Namun telah ku dengar tentangmu, maka marilah datang dan letakkan tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Baiklah, tunjukkan kepadaku jalannya. Lalu kami pun pergilah bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus diikuti oleh banyak orang, sehingga kami berdesak-desakan di jalan. Menurut seorang saksi mata, ia menceritakan bahwa di dalam rombongan orang itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kabarnya perempuan itu sudah diobati oleh berbagai tabib sehingga semuanya hartanya telah habis. Tapi semua itu tidak membuatnya membaik, namun malahan semakin memburuk. Tetapi ia berkata di dalam hatinya, Baik, itu dia Yesus. Aku harus mendekatinya dari belakang, sebab aku sudah mendengar tentang dia. Maka aku beriman, asal ku jamah saja, jumbai jubahnya, pastilah aku akan sembuh. saat ia menyentuh jumbai jubah dari guruku, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan badannya pun sembuh dari penyakitnya. Namun Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya, lalu berbalik dan berkata, Siapakah yang menjamah jubahku? Guru, engkau melihat betapa banyaknya orang di sini berdesakan mengikuti kita. Dan sekarang engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Namun ia tampil ke depan dan sujud menyembah. Tuhan, akulah yang menjamah jumbai jubahmu tadi. Namun memang aku beriman bahwa asalkan ku jamah jumbai jubahmu, maka aku akan sembuh. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terima kasih, Guru. Setelah perempuan itu meminta diri untuk pergi dari situ, ada seorang suruhan yang diutus kepada Yairus. Suruhan tersebut memberitahukan bahwa anak perempuan Yairus sudah mati. Dan karena itu ia tidak usah lagi menyusahkan guru kami. Yairus sangat terkejut dan terpukul hatinya saat itu. Ia menjadi khawatir. Namun Yesus berkata kepadanya, Jangan takut, percayalah, dan anakmu akan selamat. Maka kami meneruskan perjalanan kami dan sampai di rumah Yairus. Tetapi di rumah itu banyak sekali orang-orang yang meratapi anak perempuan Yairus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kalian semua ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, hanya tertidur. namun orang-orang itu menertawakan Yesus. Akhirnya diusirlah semuanya keluar. Guru mengajak aku, Yakobus, Petrus, dan Yairus beserta istrinya untuk masuk ke kamar anak perempuan itu. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu ke dalam tubuhnya. Kemudian ia bangun dan bangkit berdiri. Semua orang yang hadir di situ takjub
Bahkan aku sampai meneteskan air mata. Kemudian guruku tidak memperbolehkan kami yang ada di situ untuk memberitahu kepada siapapun. Kami pun tetap diam. Dan guru menyuruh kedua orang tuanya memberi anak itu makan. Sungguh sebuah kejadian yang luar biasa yang kusaksikan dengan mataku sendiri. Terpujilah namamu ya guru, kekal sampai selama-lamanya.